Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Dulu saya juga bikin web itu. Apa tuh, Kang? Di Multiply ya, Iya. Multiply. Di Kizenal. Iya, di Kizenal .multiply.com. Gimana? Nah, itu banyak kan, itu sindiran-sindiran saya tentang parenting. Iya. Tentang ibu ya Umi gitu kan, bacaannya ya Umi. Jadi yang jelas saya sindirkan tentang ya Umi gitu kan. Ya Umi, apakah engkau adalah Tuhanku karena engkau merasa lebih tahu dari apa yang ku tahu begitu. Iya. Ya Umi apa gitu, ya Umi banyak gitu, macam-macam. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu tuh ibu yang seperti apa gitu. Iya juga ya, ibu yang seperti apa jangan langsung diterima. Iya. Apakah berlaku buat semua ibu? Iya, Pak Bro. Meskipun itu kaki rorombeheun, tapi apabila ininya apa? Perpecahan suku. Iya. Perpecahan suku benar, itu rorombeheun. Nah, apabila si ibunya itu benar-benar memenuhi syarat sebagai ibu, Tuh. ya tidak salah. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan ibu yang egois, bukan ibu yang nagih-nagih. Ketika apa yang dia keluarkan terus ditagih, bukan ibu yang selalu mengungkit-ungkit jasanya pada anak, bukan ibu yang selalu mengungkit-ungkit susahnya ketika ngurus anak itu. Bukan ibu yang selalu mengata-ngatai anak dan selalu menyalahkan anak. Tapi ibu yang mendidik anak dengan kasih sayang. Ibu yang mendidik anak itu tanpa kebencian. Ibu yang memberikan apa yang dibutuhkan anak. Bukan memanjakan dalam artian apa yang diinginkan oleh anak. Karena dibutuhkan dan diinginkan itu lain. Anak boleh punya keinginan karena anak itu biasanya menguji ibunya, menguji orang tuanya, ngetes gitu sampai di mana si ibunya itu menyayangi dia, lebih sayang duit atau lebih sayang gue gitu kan. Nah di sana si anak itu akan melihat. Jadi ya misalnya kalau ketika saya pada anak saya tidak akan nolak, boleh. Tapi tahu prosesnya. Kalau ada permintaan gitu ya, iya. Anak punya permintaan. Tidak pernah saya nolak. Oke. Tidak pernah saya nolak. Maksudnya gimana, Kang? Tahu prosesnya? Jadi gini, ketika anak misalnya waktu kecil ya, waktu kecil, waktu dia masih TK. Waktu itu ada temennya yang pakai Kijang Innova. Nah, Bab, ayam Kijang Innova. Oke. Waktu itu kijangnya masih kijang yang ini. Kapsul. Yang kapsul. Yang warna emas ya. Iya. Oke. Nanti kita beli kijang Innova. Tapi itu kan jadi motivasi ke saya ya. Oh iya juga ya. Saya harus beli kijang Innova dan saya hayang gitu. Seleranya sama nyatakan. Iya. Nah akhirnya saya bekerja gitu kan lebih ini. Akhirnya tukar guling lah. Ya. Jadi kijang Innova gitu kan. Nah, seneng tuh, seneng mah gak lama. Seneng mah gak akan lama. Gak akan lama, dia juga bosan bentar lagi, gitu kan. Ya. Tapi terus kita pakai di sana, nah dia sudah bisa berhasil gitu, menguji orang tuanya untuk ini, dan ternyata orang tua saya mampu gitu. Setelah mampu dan dia merasa diprioritaskan, dipentingkan dan sebagainya, dan kemana-mana sama dia gitu kan ini. Nah udah. Gak macam-macam lagi. Tapi kalau nggak dipenuhi mungkin dia penasaran ya. Ngetesnya terus gitu. Pasti ngetes terus. Oke. Nah itu. Jadi kita harus bisa ngayun dan bisa memotivasi diri kita. Iya. Jadi motivasi ya buat kita. Iya. Dan memang waktu itu saya butuh gitu. Untuk yang lebih besar, lebih empuk, lebih nyaman gitu. Iya. Gitu ya. Karena makin banyak terus. Karena saya ini nih. Bahkan Innova pun nggak muat. Iya. Akhirnya nggak muat kan. Beli lagi yang lebih gede gitu kan. Iya. Nah, beli yang lebih gede. Masih kurang, beli lagi satu lagi kan. Iya. Buat ngangkut pasukan rombongan. Iya. Betul. Nah, itu. Jadi anak itu sebenarnya motivator loh. Padahal bisa aja ya kalau cara gampang, cari uang itu susah, blablabla. Nah, itu mah nggak mau susah. Gitu.
Itu nggak mau susah. Itu nggak mau susah ya kalau cara begitu. Iya, nggak mau jadi susah. kayak tadi itu bisa jadi motivasi. Motivasi. Ya? Pola pikir. Motivasi, tapi motivasi tetap di kita mah masih tetap Bismillah dengan nama Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini karena Allah menugaskan pada kita untuk berbuat sesuatu gitu ya. Oh, iya. Jadi dengan catatan bukan masalah inovanya, bukan masalah ini enggak. Ya, karena bismillahnya dulu aja. Kita maksimalkan. Mudah-mudahan apabila ada ini kita bisa bekerja lebih maksimal. Terbukti kan? Lebih riweuh dah. Iya. Lebih riweuh. Ada mobil baru tuh lebih riweuh karena banyak yang ingin diikuti lebih banyak. Betul. Tambah lagi yang ini lebih gede kan sekarang kan? Iya. Yang lebih ini. Yang lebih gede isinya kapasitasnya lebih banyak. Ya. Bisa muat banyak anak-anak gitu. Lebih banyak lagi yang ikut kan? Iya. Dan itu tugasnya. Malah lebih jauh juga pergiannya. Soalnya niatnya bismillah dengan nama Allah. Ya otomatis segala sesuatunya akhirnya harus disesuaikan dengan apa yang kita ucapkan. Oke. Akhirnya nambah lagi tuh satu lagi tuh. Nambah lagi satu lagi. Nah itu buat di sini nanti itu buat. Itu cukup atau masih kurang lagi? Jangan-jangan. Pasti masih kurang. Jangan-jangan perlu ada bis nanti buat Kang Diki dan rombongan. Ya juga nama kita kemana-mana pakai elep. Pakai elep. Bukan elep. Mesti lupa rapat. Nah, jadi kita akan terus berjuang. Ya, tumbuh berkembang ya terus. Iya, terus kita akan berjuang karena anak itu bisa jadi motivasi. Ya. Istri bisa jadi motivasi. Umat bisa jadi motivasi. Bagaimana kita memperlakukan umat, karena anak dan istri juga itu adalah umat, gitu loh. Betul ya. Umat. Bagian dari umat. Kita akan perlakukan mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Sang Maha Pencipta pada saya, gitu kan. Okay. Ya sudah, jalan aja tanpa beban, kan. Makanya tidak stres, lempeng aja, gitu kan. Jalan terus karena tahu. Kalau misalnya kita menjalankan dengan baik dan benar, hasilnya pun akan baik dan benar gitu. Tidak stres ya Kang? Padahal banyak yang dikerjakan. Kan orang masalah sendiri, masalah orang juga banyak tiap hari. Kalau masalah sendiri mah lempeng ya. Oh gitu masalah sendiri mah tidak ada masalah saya mah. Masalah orang lain yang banyak di saya mah. Oh gitu. Lihat tuh kasus-kasus berapa puluh ribu itu masalah-masalah di saya yang harus diselesaikan. Itu yang masalah orang lain semua. Kalau masalah saya mah insya Allah lah. Karena kita tahu kan salahnya. Orang lain makan itu lebih sulit. Karena masing-masing beda. Sekarang aja berapa ribu tuh kasus. Yang ditangani ya? Yang ditangani itu. Yang masih ribuan. Udah selesai? Yang udah selesai ratusan ribu. Oh gitu? Yang udah selesai ratusan ribu. Ya. Jadi di kamar tuh, di kotak tuh ada foto-foto gitu. Ada ini pesan-pesan segala macam, request tolong suaminya, tolong istrinya, tolong anaknya, tolong dong gitu ta. Iya. Segala macam urusan, tolong biar cepat laku gitu kan, rumahnya, tanahnya, tolong biar cepat laku saya gitu. Biar cepat laku. Aduh. Jadi kayak gitulah. Banyak nih kasus-kasus, banyak orang-orang yang minta bantuan. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Iya. Memang kalau ujung-ujungnya mah, akhirnya mah gimana Sang Maha Pencipta gitu kan. Betul. Tapi tetap kita harus usahakan. Jangan sampai kegagalan itu nyalahkan terus kepada Sang Maha Pencipta. Karena bagaimanapun proses itu berlanjut. Okay. Jangan sampai ini yang namanya kata takdir itu jadi senjata kita untuk jadi apatis, jadi malas. Nasib saya mah sudah begini. Ibu mah tos bodoh. Kayak kemarin kan ada ini. Udah yang datang diskusi ya? Diskusi. Ada bodoh juga kumaha gitu. Yang bodoh kayak saya ini gimana? Gitu. Iya. Ibu itu tidak bodoh. Kalau ibu sudah berani mengatakan ibu itu bodoh, berarti ibu itu tidak bodoh. Karena ibu tahu diri, gitu kan. Orang yang tahu diri, itu berarti dia sudah mengobservasi dirinya, berarti dia tidak bodoh. Bisa mengenali dirinya sendiri ya. Coba naikkan sedikit. Naikkan setingkat lagi. Dia akan bisa lebih dari mentor-mentornya itu. Itu malas. Orang malas akhirnya meng-underestimate-kan dirinya, memandang rendah dirinya, menganggap bahwa dirinya itu bodoh.
Jadikan kebodohan sebagai alasan, dah saya mah ngapain Iya, lagi? dah saya mah Udah bodoh. segini. Dah saya mah cuma segini. Iya, dah aku mah apa tuh, bla bla bla. Iya, kamu yang harus maklum saya. Iya, Bukan saya harus memaklumi kamu. Itu kan. Ya, itu tadi. Bung susah. Jadi nyusahkan. Orang yang gak mau susah pastinya nyusahin. Iya. Akhirnya ya seperti itu akibatnya. Nggak mau susah nyusahin orang lain tuh. Kembali lagi. Tagline hari ini. Tidak Quotes mau of the susah, nanti akan menyusahkan orang lain. Akhirnya ya dunia jadi seperti ini. Betul. Jadi tebareres. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.